Di Dabi-Dabi, papaku di Dabi-Dabi gitu. Lain bapakku Dabu-Dabi. Itu. Anak lo bisa nyampe luar negeri nih kerjanya. Ya biarpun kerja di sini babak belur juga. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala karyawan. Betul sekali. Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini? Selamat malam. Sabah Alher. Selamat malam. Apa kisah? Kok duduk diangkot gini nih? Kok merapat? Enggak, kita soalnya demi menghemat waktu. Oh ya, langsung aja ya. Langsung Biasanya aja. kalau udah duduk rapat gini, Iya, ada tamu. karena waktu aku nanya apa kisah, sebenarnya yang mau Panjang. berbagi kisah bukan kita hari ini. Oh, oke. Jadi kayak langsung Oh, gitu. langsung posisi Langsung angkot. serkong. 46. Tahu nggak serkong? Enggak, Bos. Geser bokong. Kamu kok nggak tahu istilah itu? Kita langsung 46 aja. 46. Oke, 46. Isi angkot. Oke, jadi kita langsung panggil aja nih ya. Panggilkanlah Panggilkan lah ya. Simsalabrim, apa kabarnya? Mas Bor. Angga Arya. Mohon maaf karena cuma dua. Nih buat Angga Pegang satu. satu. Apa kisah? Jadi apa kisah nih? Apa kisah lo? Kita nanya apa kisah? Sehat? Kenalan dulu lah. Lo kenalan dulu, sorry kenalan dulu. Apalagi yang mau dikenalin? Ya kan, Anda kan ini kan nggak tahu yang lain. Salah satu budak korporat di sini. Abu Dhabi. Ya udah Bi, coba kita salaman dulu dong. Biar nggak Halo. selek ya. Coba salaman Halo. dulu. Salaman dulu. Namanya Angga teman-teman. Hai. Nama saya Angga. Ya, anak Apa lagi? Balikpapan. Ya, anak Balikpapan Nah, yang merantau di UAE udah berapa tahun? 5 tahun 7 bulan. 5. Alhamdulillah. Ngeri. S1 ya, S1 Alhamdulillah. ya. S1. S1. Alhamdulillah. Akhirnya ya. Akhirnya. IPK IPK di atas rata-rata kayaknya ya. statusnya itu alhamdulillah memuaskan. Memuaskan. Kan ya statusnya. Memuaskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai masuk rumah sakit. Sampai gua masuk dengernya beberapa masuk rumah kali sakit kayaknya. alhamdulillah. Kayak gitu kan, kejet-kejet. Alhamdulillah. Jadi kita gali dari awal aja lah ya. Gali apa nih? Gali sumur nih. Iya, langsung aja lah ya. Oke. Kan udah berapa tahun tadi katanya di sini? 5 tahun 7 bulan. 5 tahun 7 bulan. Terus apa ceritanya awalnya dulu bisa kesini gimana sih? Singkat deh. 5 tahun 7 bulan. Awal itu datang tahun 2018. Pertama itu join di Dubai. Singkat cerita karena dapat rekomendasi bla 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 dari Indonesia, and then bisa join di Dubai. Nah, ini background engineer lah ya pekerjaannya Ya, lah ya di pekerjaan. workshop ya. Engineering, maintenance engineer. Oke. Ya, di repair and maintenance service. Jadi keringetan terus lah ya. Alhamdulillah keringatan. Berdiri, berlari, Berdiri, ya. mengejar load out. Ngos-ngosan. Kerja berdiri. Tidur berdiri. Tidur berdiri. Semuanya lah ya. Semua sudah dialamin di sini. Ya, yang pengen membuat ingin bekerja di luar negeri terus milihnya Middle East tuh ada spesifik gak? Kalau spesifik sih nggak ada, karena memang pada saat itu opportunity-nya datang, alhamdulillah dari Middle East. Tapi waktu itu kalau nggak salah pilihannya nggak cuma di sini nggak sih nggak? Waktu itu Kalau nggak salah waktu itu pilihannya ada 3. Ada Kuwait, ada Oman, dan ada Dubai. Oke, Tapi benar. ya Middle East tapi semua. yang datang Duluan. dari Dubai. Ya, gercep. Dubai Ya. gercep waktu itu. Jadi ya mau nggak mau first come First serve. serve. Ya, Mantap. kayak gitulah, ya kan? Mantap. Ya terus kemudian sampai datang ke sini, ya alhamdulillah bisa kerja di Middle East sampai dengan sejauh ini. Dibilang perform, alhamdulillah perform. Ya. Itu dari awal keluarga. Nah, Angga juga udah berkeluarga nih ya. Ya, Udah punya sudah istri, berkeluarga. udah punya anak waktu proses pertama proses kali datang, pindah. yes, betul. Udah. Itu enggak. Iya, baru nikah lagi. Baru nikah 2017 menikah, 2018 overseas. Waktu itu udah melahirkan anak kebetulan umur 1 bulan, terus kemudian ditinggal sama bapaknya. Emang Jadi kayak tanggung gini lah jawab saya para sebagai laki-laki. laki-laki Bagus. hanya membuat. Iya. Bagus.
Membuat dan menafkahi. Enggak. Itu yang harus digarisbawahi, menafkahi. Itu enggak keputusan yang sulit tuh, enggak pas di awal apalagi keluarga baru. Keputusan sulit, dibilang sulit, sangat sulit. Tapi buat aku pribadi, karena pada saat itu aku merasa masih di awal karir. Dan ini baru 2 tahun ya di Indo waktu itu ya. Iya, Iya, dan ini salah satu kayak opportunity yang jarang lah datang dalam hidup aku, supaya kerja di Middle East. Terus kemudian dari background keluarga mungkin aku yang pertama kerja di luar negeri. Jadi ya bisa dijadikan sebagai salah satu kebanggaan lah, bukan panutan juga, tapi ya kayak achievement buat saya sebagai seorang anak. Ini loh pertanggungjawaban saya kepada orang tua. Anak lo bisa nyampe luar negeri nih kerjanya. Ya biarpun kerja di sini babak belur juga. Iya, gitu. kan mereka nggak perlu tahu. Ya mereka nggak perlu Yang tahu. penting kan Yang penting anaknya waktu di luar mama negeri. beli sayur di tetangga dia bisa ngomong anaknya kerja di luar anaknya negeri gitu. Di dabi-dabi, papaku di dabi-dabi Lain gitu. bapakku dabu-dabi. Itu tapi waktu itu istri sempat nentang nggak atau langsung Istri dukung? enggak. 100%? Istri kebetulan memang support, karena ya pengen, bukan pengen jauh, tapi kan Pengen lu jauh aja gitu. ya supaya Mungkin biar ya. nggak ada yang ngerecokin di rumah, Iya, ya kan. itu Nggak ada yang maksudnya. naruh handuk sembarangan habis itu mandi gitu kan. betul. Ya intinya so far alhamdulillah istri mendukung, karena ini bagian dari jenjang karir kan. Ibu mertua? Ibu mertua Nggak, justru ibumu sama mertua? ibu kandung justru sangat mendukung, karena supaya bulanannya lancar. Itulah. Itu Mertua kan juga orang ya tua. mendukung ya? Mertua alhamdulillah mendukung, karena Alhamdulillah. salah satu bisa menjadi kebanggaan kan. Oh mertuanya bisa kerja di luar negeri. Itulah menantunya gitu. bisa gitu, bisa dibanggakan lah, itu benar-benar. Terus selama di sini gimana? Kira-kira tadi kan memang kita udah ada teaser dikit ya. Jadi teaser kayak masuk rumah sakit. Jadi kita mau korek dari situ. Menurut kamu work life balance-nya gimana di sini? Di dalam 5 tahun terakhir ya. Kan udah pindah 2 tempat nih sebenarnya. Ya betul. Kalau mau diperbandingkan di Dubai sama di Abu Dhabi waktu itu, kalaupun beda, apa yang kira-kira membuat beda gitu? Perbedaannya apa? Yang perbedaan paling jelas. Boleh sambil Kalau makan? ya. Mau sambil ada snack ya? dari segi operation sama, karena waktu kerja di Dubai pun kita tetap kerja untuk operation di Abu Dhabi. Abu Ya? Dhabi. Cuma bedanya yang pasti karena di Dubai kita nggak dealing direct sama operation. Terus kemudian kita bisa fokus prepare tool. Dibilang work life balance ya, karena requirement drilling di UAE sangat tinggi. Terus kemudian pace-nya begitu cepat. Kalau misalnya bisa dibilang work life balance-nya balance, dibilang enggak juga, karena di RNM sendiri di tempat saya kerja itu kebetulan off-nya cuma 1 hari, cuma hari Minggu. Itu yang di sini ya? Atau yang di Dubai Di juga? Dubai juga sama. Oke. Dalam 1 hari dalam Iya, seminggu dong. Dalam seminggu ya. Maaf, kita Insya bukan Allah. robot. Ya. Itu pun di kontrak, tapi nyatanya nyatanya ya 2 kali sebulan juga dapat off, alhamdulillah. alhamdulillah. Karena kan kita sebagai manusia jangan lupa untuk bersyukur kan. Iya, Atas betul. apa yang kita dapat. Betul. Walaupun nggak ada off juga ya, alhamdulillah, biarpun sambil nangis darah gitu kan. Ya, yang penting kan ibu seneng di rumah, istri seneng, anak seneng, ya kan? Ya Betul. begitulah. Ya, Kalau ya. misalnya ngomongin work life balance, kemudian pindah ke Abu Dhabi, di mana Abu Dhabi itu langsung bisa disebut operation workshop, karena kita langsung direct dealing sama operation. Jadi terus kemudian ya semakin tahun alhamdulillah jobnya semakin rame, job drilling di Abu Dhabi. Mental juga udah semakin kuat, ya kan? Mental udah semakin kuat, tapi sangat disayangkan Fisik yang nggak kuat. tidak berbanding lurus dengan Iya, kekuatan fisik. Iya, fisik yang agak kok udah mulai gini ya gitu. Kok tolak angin udah nggak menolak lagi. Tolak angin tidak cukup untuk menolak angin yang masuk. Tidak ada, semua terhempas sudah. Kalau ada tolak bala bisa tuh tolak bala Nah, yang itu. dipakai. Iya, gitu kan. Jadi itu ya semakin sibuk, terus kemudian work life balance semakin bisa dibilang semakin gak karuan. Waktu pun hanya untuk sibuk di workshop,
terus kemudian pulang hanya untuk makan Iya dan loh, istirahat. aku tuh lebih sering ketemu Angga waktu dia masih di Dubai sebenarnya. Ya betul. Iya. Betul. Weekend tuh kayak pasti dia Off. off. Ya. Either Sabtu atau Minggu. Pasti ada salah satu hari yang dia, aku off nih. Kita bisa ketemu. Iya betul. Nggak full nggak di operation yang country-nya jalan. Ya. Kalau Dubai kan dia maintenance ya. Maintenance hub. Kalau di sini kan memang operation workshop. Jadi makanya ya semua yang related sama requirement untuk drilling di Abu Dhabi ya udah langsung ke workshop kita semua. Oke. Jadi makanya di situ ya prepare-nya apa segala Itu macam. dalam jalan 5 tahun kan abis pindah dari Dubai ke Abu Dhabi, kerjanya makin menggila gitu. Di titik mana lu ngerasa aduh kok kayaknya lifestyle-nya nggak sehat ya, atau lu malah kayak ini yang gua cari, gua ini namanya jantan gitu kan? Tentunya tidak. Gue ngerasa dibutuhin, kalau gue nggak ada, wah kelabakan nih orang-orang gitu. Kan ada tuh orang-orang kayak gitu, dia mau selalu dia yang harus merasa dia kalau nggak ada dia selesai, tidak akan Tidak akan berjalan selesai, gitu. gitu. Kan ada orang-orang yang suka mencari Terlalu kayak gitu. ambisius. Ambi. Ambi. Ya. Anda gimana? Kalau aku sih karena aku orangnya let it flow, terus kemudian ya Let it flow. Ya. terus kemudian fokus sama apa yang kita lakukan, do my best. Karena aku yakin apa yang kita proses tidak akan pernah mengkhianati hasil akhir. Mantap. Masa belum terakhir udah ada kalimat-kalimat Iya kan? kayak gini, Kayak punchline. gitu kan. Ini karena Quote. karena ini fase berikutnya, ini malam terakhir ya di sini. Makanya bisa dia ngasih kuat-kuat. Kayak gitu. Kita ketemu 2 bulan lalu nggak ada kata positif, nggak ada keluar Nggak ada satu pun. kata makian. Ya, nggak ada positif-positifnya. Jadi kita masuk ke fase berikutnya nih. Setelah kita ngelihat background lu, niatannya kan kerja keras, lifestyle mulai tergoncang. Akhirnya apa nih pemicu utamanya untuk hengkang? Pemicu utama untuk hengkang itu yang pasti karena keluarga. Karena of course sebagai kepala keluarga datang ke sini buat siapa lagi kalau bukan buat keluarga kan. Betul. Diri sendiri mah nomor 2. Kayak gitu. Terus kemudian 5 tahun 7 bulan hampir 6 tahun terpisah sama keluarga. Anak masih 1 bulan ditinggal. Ya, itu bukan satu hal yang patut dibanggakan kan. Dan banyak hal-hal yang lain yang kayak oh, ternyata terlalu banyak nih waktu yang hilang bersama keluarga. Terus kemudian semakin tahun juga kalau misalnya kita ngomongin orang tua, semakin tua juga kan. Jadi betul, ya betul. kayak sebagai anak pengen juga melihat perkembangan anak, pun juga melihat perkembangan orang tua itu seperti apa. Betul. Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi ya bijaknya seperti itulah. Ini kenapa sih? Iya. Jadi Loh. jadi pengen hengkang. Gue bikin email dulu ya. Ini kan siapa tahu supaya bisa menginspirasi yang Ya, lain, betul. supaya lebih berpikir. Supaya Biasanya Agar gugur 1000 kan, butuh 1 biar gugur 1000. betul. Jadi biasanya kayak gini tuh adalah pemicu-pemicu. Ya, Tuh kan? pemicu-pemicu. Pemicu-pemicu kayak ada yang udah lihat. Makanya saya berusaha untuk memicu Anda, apakah ya begitulah. Baiklah. Terus Brainstorming ini. waktu pertama kali ngomong, siapa yang pertama kali kamu kasih tahu kalau kamu mau cabut? Istri. Ya, pastinya istri. Pokoknya intinya ada niatan atau ada planning untuk cabut itu udah fokusnya setelah COVID kemarin. Karena kan ya kita tahu lah semua orang COVID struggling semua kan dengan kehidupan mereka masing-masing. Betul. Terlebih aku di sini stuck selama 2 tahun jadi nggak pulang selama 2 tahun kan. Oh iya. Karena lockdown, no flight, apa segala macam. Kemudian ya betul yang kita Tapi pulang itu pun bareng. 2021 sebenarnya. Ya, dan karena itulah jadi makanya di situ kayak pemicu awalnya kayaknya mau sampai kapan sampai di sini terus gitu. Ya. Terus kemudian ya sambil berjalannya waktu mencari sambil mana tahu kita ada opportunity di tempat lain apa segala macam. Jadi ya berjalan tuh sampai ada di titik momen okay, when I try my best but I don't succeed, katanya Coldplay. Chris Martin. Quote nomor 2. Ricky Martin. Kayak begitu. Jadi oke, saya final decision memutuskan untuk ya udah cabut lah.
Karena Ini dari lu apa keluarnya dari mulut istri, anak? enggak, ini memang berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Tapi yang inisiasi akhirnya di bulan-bulan ini nih, maksudnya kayaknya udah deh. Nah itu tuh Oh itu kalau misalnya itu dari pribadi aku buat memang memutuskan. Cuma memang udah ada keluarga itu hanya untuk merestui aja. jadi keluarga Kalau- sebenarnya mendukung terus. Ya, Lu mau di sini mendukung tuh apa masih yang didukung terus sebenarnya. Ya? mendukung. Cuma kan tetap dari segi keluarga tetap dibalikin lagi ke aku karena Iya. pada akhirnya aku yang menjalanin kan. Betul. Tapi ya tetap namanya kita punya keluarga tetap melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan supaya semuanya biar lebih fair. Ya betul, Gitu. betul. Jadi ya memang pada akhirnya memutuskan untuk Cukup November sudah. November 30 is my last day in ya. UAE. Iya. So besok kan hari kemerdekaan UAE. Besok juga kan hari, Iya, hari kemerdekaan juga buat saya. Hari kemerdekaan juga buat ini Harus- ya, Pak. harus Selamat celebrate Pak ya. dong, celebrate Iya, dong. kita mau potong tumpeng. Harus nih, makanya nggak ada tumpeng, nggak ada, kita kasih gorengan nih. Mau potong bendera UAE di sini. Biar langsung lu potong angin digiring. UAE aja di pesawat. Biar lu digiring langsung tuh keluar sama polisi ini. Ngeri kan? Itu. Iya. Iya, aku juga udah kan? Kan udah, saya sudah masuk di tempat tim baru saya. Tempat yang baru. Iya. Nah, waktu inget banget Angga telepon pagi-pagi tuh. Aku pikir dia tepar lagi karena kejadiannya seminggu sebelumnya ya. Enggak, Atau 2 minggu. kalau misalnya aku Yang kamu ngabarin, sakit itu aku itu lupa kapan? lagi 2 minggu yang lalu ya. kayaknya 2 minggu sebelum kamu enggak iya, lama iya sih. benar-benar 2 minggu 2 minggu sebelum. tuh seminggu sebelum Pertengahan kamu bulan lalu, mau resign, Ya, iya. pertengahan bulan lalu. Dia telepon pagi. Ini nggak masuk akal nelfon pagi gitu kan. Ada apa nih? Gitu. Pokoknya kalau aku ada kabar berarti ada something lah ya. Iya. Udah tahu lah, udah iya. tahu. Either tepar atau gosip gitu kan. Yang sangat krusial sehingga tidak bisa dibicarakan melalui WhatsApp. Ya betul, Kayak betul. telepon nih. Karena ya nggak kan? efektif kalau Nggak lewat efektif, chatting, nggak terlalu efektif, lama ya kan. betul. Tiba-tiba selamat pagi juragan. Wiu apa nih? Ada apa gitu ini? kan. Jam 10 pagi bayang. Iya, jam 9 apa? Jam 9 ya, jam 9. Iya, jam betul. 9 loh. Jam Jam produktif itu. Terus kenapa nih aku bilang, wis Arya Erlangga telepon. Perjanjian di rumah sakit lagi gitu kan. Ternyata pertanyaannya dulu kamu waktu resign. Loh. Gimana? Langsung pada ke gimana, Kak? inti pembahasan kan. Ah. Makanya langsung saya tutupin. Karena memang aku ada di satu momen, this is the time gitu kan. Iya. Dia Cabut bilang lah dia gitu dia loh. waktu telepon aku dia juga udah bilang, aku tinggal tunggu satu lagi aja nih satu. Ini email udah aku siapin, tinggal pencet send. Send. Enter. Stepnya semua udah dirunut semua Iya. sama Angga ya. Step udah selesai semua, dia udah tahu semua informasi, tinggal memastikan dikit-dikit aja kemarin sama aku tuh kayak apa gimana. Dah. Tidak lama, jam berapa siang habis selesai makan siang. Habis makan siang. Saya sudah terima screenshot. Langsung ya. Surat pengunduran diri Udah bikin secara resmi. udah bikin pantun ya. Secara Paragraf. Bukan pantun. Ini apa? Sampai tidak sempat. Naskah kemerdekaan. Oh iya. Resign itu bagian dari kemerdekaan. Betul. Proklamasi ya kan. Proklamasi. Lepaskan saya dari genggaman ini. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala karyawan. Betul sekali. Betul. Nah, dengan surat proklamasi itu ada apalagi kan Indonesia nih, pegawai Indonesia. Gak usah diituin lah. Kerja kerasnya udah level tertinggi. Kalau betul. di UAE ini udah levelnya tuh udah enje. Jadi udah top. Nah, apakah perusahaan Anda ada melakukan pencegahan? Mencegahan sudah pasti. Mencegah. Tapi Karena kan sebenarnya masalahnya perusahaannya kan mencegah itu kan harusnya mencegah sebelum mengobati gitu kan. Lebih baik mencegah Ya, daripada mengobati sebetulnya. Iya, kan. jadi ini proses mau mengobati supaya mencegah dia pergi gitu kan. Ada nggak tuh? Proses pencegahan sudah pasti ada. Yang jadi pertanyaan proses pencegahan itu apakah emang benar-benar si bos ini pengen aku tetap stay karena aku cukup valuable di company ataukah memang cuma yang sekedar formalitas? Kan itu Oke. yang jadi pertanyaan. Ya. Kayak gitu dan ya of course pastilah si bos pasti nahan. Aku yakin di perusahaan manapun ketika kalian resign ya kan
pasti dicoba untuk ditahan kan. Dan pasti ditanya alasannya kenapa sih resign kayak begitu kan. Ya sudah pasti ditahan dengan berbagai macam Metode, rayuan, oke. metode pendekatan, terus kemudian diajak untuk musyawarah, Oke. untuk Nge-review ulang lah. ya mereview ulang, terus kemudian untuk mencapai kesepakatan baru supaya aku bisa tetap stay di sini gitu kan. Tapi Nggak make sense semua. dibilang make sense sih make sense, cuma buat aku pribadi itu nggak akan berdampak sama hidup aku, dan itu nggak mengakomodir Segala hal yang telah hilang. sama apa yang aku inginkan gitu. Oh, yang Kayak gitu. diinginkan Ya. ke depannya ya. Kayak gitu. Karena kan ya sebagai budak korporat pun nggak ada salahnya sebagai pribadi kita harus punya idealisme kita masing-masing kan. Yes, Kamu itu ingin dia. apa? Ya udah coba diperjuangin gitu loh. Ketika kamu nggak itu. dapat, kamu at least ketika kamu sudah berjuang, tapi hasil berkata lain tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya udah, Oke. that is the time, Iya. cabut. Tapi kamu, nah itu dengerin tuh. Gitu. Tapi kamu waktu ditanyain misalnya enggak, kamu kenapa sih kamu pergi? Ya udah kamu maunya apa deh gitu. Kamu menyampaikan nggak syarat-syarat itu kayak misalnya, ya udah aku mau 1 2 3 supaya aku nggak jadi pulang. Oh ya, udah pastilah, karena dia nanya what should I do buat kamu tetap stay Make di you sini. stay, oke. Ya udah aku bilangin, aku minta A, B, C, D. Tapi dari perusahaan sendiri tidak menyanggupi, especially personally dari bos aku sendiri, dia bilang, oh katanya kan it's not possible to do this. Oh ya Ya udah. udah. Terus kemudian kita ada alternatif lain nggak? Katanya, oh kalau misalnya alternatif lain, sorry itu saya nggak ada. Nggak ada. I will stick with my plan. Berarti seandainya aku tuh dia bilang, oke Angga, kita penuhin semua 4-4-nya. Will you stay? Yes, of course. Oke. Karena kan memang pada niatnya sebetulnya bukan untuk memang cabut dari tempat ini, tapi memang pada saat itu kebetulan ada opportunity di tempat lain yang betul. memang mengakomodir apa yang aku mau pada saat ini, Iya, which is aku betul. pengen stay with my family kan, Betul. or betul. I want to see my family more often. Gitu Iya, kan. iya, betul. Tapi betul. di sini tidak bisa nggak ada opsi mengakomodir itulah. itu. Ya betul. Ya udah, terus kemudian tidak ada kesepakatan yang lain yang menimbulkan kayak win-win solution, especially untuk aku pribadi. Ya this is the time gitu kan. There is no like a point to stay here for more longer gitu. Berarti nanti kalau udah time-nya gue bilang saya mau often ketemu keluarganya Angga. Iya, kan belum ada More nih. often ketemu Angga Iya, gitu. ke keluarganya. Ya. Bos kamu udah cukup tahu aku Udah cukup kayaknya. tahu Jadi kan. ya bisa You lah. know Bisa family diatur. Angga family Bisa right? diatur. Gitu Bisa kan. diatur. Bisa. Kalau aku dulu kejadiannya dua-duanya aku yang nggak mau di kantor over. Ya karena aku udah dapat kerjaan, tapi semua aku nggak bohong gitu. Maksudnya dalam artian aku bilang aku dapat opportunity di tempat lain dan aku rasa ini yang aku butuhkan sekarang gitu untuk dapat untuk bisa ambil opportunity itu. Jadi waktu mereka nanya kita bisa nggak counter offer, dua-duanya aku bilang nggak usah, karena aku pergi bukan karena aku pengen naik jabatan, aku pengen, pastilah di semua tempat pasti ada ketidakpuasan tuh plus minus lah pasti ada gitu kan. Betul. Tapi bukan karena itu juga, karena memang begitu kesempatan itu datang ya aku memang mau pergi gitu. Jadi ya aku ngomong jujur sama bos bahwa nggak usah di counter offer karena ngabisin waktu juga, dan ya aku juga udah bulat kan keputusan gitu. Sama, berarti ada satu poin penting, kalau misalnya apapun kondisi di perusahaan kita, apapun like tingkah negatif dari bos kita terhadap kita, sikap terbuka itu penting nggak sih, ya kan? Ya kalau misalnya let's say kalau misalnya kita punya concern, ya udah kita speak up sama bos kita supaya dia tahu. Terus kemudian penting. kalau misalnya kita mau niat memang mau cabut, ya udah emang stick aja mau cabut gitu kan. Iya, Walaupun benar. mau counter offer atau apa segala macam. Berarti kan memang ya memang kayak begitu etika profesionalnya kan. Iya, betul. Jangan main belakang tiba-tiba cabut aja kayak gitu. Itu betul. juga kan nggak bagus kan berarti kan. Iya betul. Ya, Sama ya dari kalian berdua sih memang udah ada bener-bener masa berkontemplasi ya sama diri sendiri. Nah, betul. Kayak ya kalau di Tita titiknya itu adalah kalau gue udah dapet tempat baru lah ibaratnya. Kan di situ gue tahu gue bakal bisa lepas dari sini. Kalau Angga titiknya di
keluarga. Ya betul. Ini kayaknya udah melebihi waktu kunjungan gue udah sangat-sangat minim. Ya betul. Ya, jadi memang ya in some point setiap orang harus punya limitnya sendiri. Apa Ya. yang dia cari di kantor itu, ya kalau emang nggak itu ya Memang harus kayaknya berefleksi sih memang kayak dari awal mau kita kerja di manapun kayak memang kita harus set untuk sampai ada di titik itu nggak sih? Iya. Kalau misalnya kayak aku memang dari awal memang purely kayak nothing tulus aja untuk kerja di sini karena kayak ngerasa opportunity itu yang kayak begini pasti akan jarang datang buat hidup aku kan. Jadi kayak memang misi aku nih, aku datang ke sini ada orang yang mungkin di belakang layar merekomendasikan aku. Terus kemudian pilih nih orang ini buat hire di sini, orang gini bagus bawa. Cuma pengen ngebuktiin sama orang yang sudah berkontribusi aku membawa aku ke sini, kamu nggak sia-sia lo bawa aku sini, aku perform kok di sini kayak gitu. Cuma aku kalau misalnya dari awal memang misinya itu aja. Cuma kalau misalnya untuk target apa segala macam mau berapa tahun apa segala macam, honestly nggak ada. Pas di Cuma awal. memang pasti ada di satu titik kayak memang kita harus berpikir bukan cuma diri kita sendiri kan, apalagi kalau misalnya kita udah punya keluarga. Jadi maka gimana harus memikirin keluarga apa segala macam, terus kemudian masalah waktu kebersamaan dan keluarga. Apalagi aku punya anak cewek yang kayaknya memang pada akhirnya ketika dia beranjak besar akan butuh sosok bapak enggak sih? Yang ngajarin cowok yang kayak gini tuh orangnya begini, cowok yang gini. Udah kepikiran dia. Ya kan? Ya iyalah. Ini anak umur berapa nih enggak? Hampir 6 tahun, 5 Oke. tahun 8 bulan. Udah siap-siap ya calon Udah pacar siap-siap, ya. makanya ya Bapaknya mungkin udah ini dalam nih. 15 tahun ketika dia liburan enggak, maksudnya 15 tahun ke depan. Oke. Jadi sekitar dia umur 17 atau 21. Dia baru 20 boleh apa, liburan 21 kok udah umur 17 ya enggak ya? Ketika dia liburannya mungkin sudah minta liburan ngajak bareng pacar kan, kita harus siap-siap. Harus memberikan alasan yang make sense udah gitu harus kan. langsung. Dan kemudian apalagi anak-anak zaman sekarang kan nggak bisa langsung kayak to the point, nggak boleh kayak gini. Kita harus kayak bikin alasan yang bikin mereka logis supaya kita Dan harus ada relationship di balik betul, itu. Betul. Iya ya. Parenting. Bagus kan? Mantap Bener. ya. Tapi emang nggak make sense, masa lu mau nerusin kerjaan kayak gini jauh dari keluarga, pulang cuma buat nggak boleh ini. Kan nggak ada hubungan yang Nggak ada hubungan, nggak ada betul. hubungan, nggak ada relationship yang terjalin. Lu cuma satu itulah. arah ya. Jadi makanya itu tuh jadi kayak selama 5 tahun 7 bulan itu semuanya jadi terakumulasi. Dan titiknya ya yang sekarang ini. Keputusan inilah menurut aku ya jadi titik balik atas semua hal yang sudah terjadi gitu kan. Nah, gitu-gitulah. di titik akhir ini nih nggak, kalau lu boleh ngerekap nih udah bertahun-tahun lah, 5 tahun. 5 tahun di sini apakah Anda sudah puas? Udah ketemu dulu waktu pertama datang, aku ekspektasiku 1 2 3, ternyata aku melebihi ekspektasi atau di bawah atau mid. Ya kan? Betul. Kalau misalnya untuk ekspektasi aku nggak ada expect apa-apa. Puas nggak? Cuma kayak kalau misalnya 5 tahun 7 bulan dibilang puas enggak. Tapi kalau dibilang cukup ya cukup lah. Gitu cukup kan. lah ya. Dengan performance, dengan apa yang udah aku lakuin di sini, kemudian track record aku seperti apa di sini, reputasi dan apa segala macam, quality of work gitu kan, semuanya ya dibilang cukup ya cukup gitu. He's kan. like the real champion loh. Dia At pergi least- di saat namanya lagi baik-baiknya. Desain perubahan lagi gila-gilanya, butuhnya dia bye sayonara ya kan. Ya, iya. begitulah. Padahal awal niatnya tuh cuma pengen 3 tahun aja di sini, D3 aja, nggak pengen sampai S1. S1 nih ya. Tapi kayak ternyata keterusan gitu. Kok bikin skripsi ya Bikin kan? skripsi, sekarang skripsi kelar ya udah wisuda deh hari ini. Tadi kalau boleh tahu nggak puasnya nih dalam konteks apa nih? Apa lu ngerasa personality lu yang nggak berkembang, atau lu ngerasa malah kayak gue kemunduran deh, banyak hal di diri gue yang 5 tahun ini malah kemunduran? Konteksnya lebih kemana nih? Apa malah specifically kayak enggak kok gaji nggak sesuai kok 5 tahun di sini, atau gimana? Kalau misalnya buat aku, kalau misalnya kayak gaji apa segala macam, kayaknya kalau lebih ke faktor internal ya. Karena memang kayak main reasonnya itu karena memang kayak living away with my family. Iya. Nah itu aja jadi main reason. Terus kemudian kayak faktor-faktor lainnya
sudah pasti kayak yang Abu Dhabi Operation itu sangat menyita banyak waktu. Iya. Kalau misalnya ditarik lagi untuk ke diri kita, ya kita itu kesini cuma buat kerja, tidak bisa melakukan hal lain di luar Lain. itu. Betul. Ketika kamu misalnya punya interesting terhadap hal-hal yang lain, hobi atau segala macam, itu tuh kita Gak ada buat sama buat sekali. ya Iya. buat pekerjaan saya itu sudah Gak mungkin. nggak mungkin untuk dilakukan. Mau sepeda, mau lari Ya, pagi aja mulai itu pagi nggak udah. bisa. Udah nggak ada Iya, karena iya, memang iya. di kantor itu udah sangat menguras energi, menguras pikiran dan menguras semuanya lah gitu loh kan. Jadi ya kalau misalnya dibilang puas dan nggak puas ya balik lagi itu kalau menurut aku itu sangat subjektif ya. Subjektif. Cuma kalau misalnya buat aku pribadi semuanya cukup dan selama 5 tahun 7 bulan plus minusnya di sini buat aku dijadiin pengalaman aja. Karena kenapa? Ada salah satu quote dari Nah, senior banyak yang Halliburton udah 3 employee kita, kali. kalau misalnya kalian tahu Ed Guyton, tahu nggak sih Ed Guyton? Pernah dengar namanya? siapa? Orang Sperry dulu, Ed Guyton. Kayaknya dia pernah bilang if Iya, Ed Guyton, temannya Ed Sheeran. Ya, gimana? Dia bilang katanya if you can survive in Mina, you can survive anywhere else. Oh ya. Oh, sama persis kayak perkataannya Mas Wihaga. Fauzan ya dulu. Oh enggak. Mas Wihaga juga bilang. Iya, dulu tapi dulu dibalik. Kayak kalau kamu bisa survive di Duri Tita, kamu bisa survive di mana aja. Oh gitu. Gue dikirim ke Duri 12 hari nggak dikasih pulang. Untuk survive di mana aja. rig up, rig down. Kayak, oh kapan kita pulangnya mas? Udah gitu. Padahal baru 12 hari itu. Ya, kayak gitu. Jadi kalau boleh lu bungkus, tadi kan ya selain ketidakpuasan dan segala kerja keras lu, menurut lu kalau lu bisa ngambil positifnya, apa yang paling lu banggain sih 5 tahun di sini? Yang lu ngerasa kayak emang cuma di sini nih gue dapet ini, dan kalau gue kerja ini di tempat lain di Indonesia, kalau gue stuck di Indonesia gue nggak akan dapet ini. Reputation sih. Reputation. Karena cuma ketika aku kerja di Mina, satu Middle East tahu reputasi aku seperti apa, dan bukan cuma di Middle East, karena ketika aku di sini waktu pertama kali di Dubai, aku support bukan cuma untuk Abu Dhabi Operation, mainly Abu Dhabi Operation, tapi mostly worldwide. Kita support Kuwait, kita support India, and then kita support Malaysia, and then support Amerika Selatan juga, kayak Colombia at that time, terus kemudian Argentina, yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya dibilang karena aku ada di sinilah yang bisa dibanggain ya. Aku Iya, ada di bener sini, terus kemudian kayak reputasi aku semakin menjadi. Tapi iya loh, naik lah. maksudnya itu yang salah satu yang harus kita Kayak syukuri gitu. di sini itu Karena orang- kalau nggak kena exposure di Abu Dhabi, kayaknya sulit buat sampai ke level seperti itu gitu. setuju ya, Vin? Ya begitulah. Dengan sedih saya setuju juga. Ya itu. Iya, itu. memang kayak gitu. Itu sisi Sama sisi mental potensi sih. yang bisa dibanggain. Kalau mental itu memang kayaknya harus kita saranin buat orang-orang yang mau ada niatan buat kerja di Abu Dhabi deh. Kayaknya memang harus siapin mental, karena bukan cuma aku kesana gajinya gede, terus kemudian ekspektasi aku kerjanya bakalan hidup seperti ini enggak. Karena betul. pada kenyataannya mental, terus kemudian kita kerja dengan orang dari berbagai nationality which is berbeda Betul. karakter. Sangat Terus kemudian harus sudah siap untuk diperlakukan sorry to say rasis. Sebelah Dipandang mata. sebelah mata, of course, karena sebagian orang berpikir negara Indonesia ya. negara yang kecil. Padahal dari pengalaman aku selama 5 tahun 7 bulan kerja sebagai orang di Indonesia tuh bebannya gede. Banget. Karena apa? Scope lingkungan kerja kita tuh kecil. Orang di Dream Iya itu orang betul. itu aja. Orang itu kita ketemu lagi, Orangnya mau udah doang pindah ketemu-ketemu kemana, aja. pindah ke negara mana tuh, loh kamu lagi Terus kemudian ketemu di forum mereka itu mana-mana. bakalan kenal dengan satu sama yang lain kan. Ketika kamu ketemu dengan orang lain dari mana, dari Indonesia, oh kamu kenal ini, kenal. Tahu nggak satu kata yang pertama mereka ucapkan ketika mereka kenal orang Indonesia? Assalamualaikum. Bukan, Vin. Kan kata pertama. Ya betul, Oh, iya. salam, betul. Betul kan? Betul sih. Mengeluarkan kata-kata dok tadi barusan ya. Betul sih. Sorry. Betul sih, karena kan kita kan agamis Iya. ya kan, atau Kita shalom. kan selalu kalau ramah misalnya kan tamah. atau apa, mengucapkan salam. Betul. Betul sih, Berarti betul. kata keduanya apa? Kata keduanya. Dan this guy is nice people. Yes. Ya memang.
Selalu mereka Iya. nice dia. Terus nice. kemudian ketika dia kita kan ngomongin masalah profesionalisme, ngomongin masalah kerjaan, dia bilang orang Indonesia kerjanya bagus, ini kerjanya bagus. Jadi otomatis secara tidak langsung ketika kalau misalnya kita sebagai orang Indonesia pun secara tidak langsung ada tuntutan untuk harus menjadi seperti itu juga. Karena itu udah jadi citra negara kita, reputasi negara kita. Kayak begitu. Reputasi kita tuh bagus banget. Ya, kalau Bagus di banget. tempat kita loh ya. Jadi nggak kita tahu tempat lain. bawa nama bangsa loh. Bawa nama bangsa. Iya, gitu. Itu secara tidak langsung jadi beban juga karena kita harus menjadi seperti itu. Walaupun pada sebetulnya karakter kita kalau misalnya kayak ya sorry itu saya kayak ya kamu fakta atau kamu memang betul-betul asshole gitu, kita kadang harus ngerem karena kita ada pattern orang Indonesia itu nice guy and then dia kerja itu bagus kayak gitu. Iya, oke. Kayak gitu. Jadi ya langsung pertanyaan terakhir aja nih. Udah closing ya ini. Langsung Closing ya, langsung karena closing kita harus mengantar beliau ini ke airport. Jadi kita nggak bisa nih ngobrol 1 jam. Iya, takut airportnya baru soalnya Bu. Takut nyasar saya. Langsung. Ketahan nyasar 5 tahun lagi kan. Bisa Nah, itulah rame. balik lagi 5 tahun lagi nanti. Iya, makanya. Repot. Baik. Ini berarti menjelang penutup ini di malam terakhir Anda. Malam terakhir. Apa? Jangan bilang malam terakhir dong, Oh, malam kemerdekaan. Oh iya, wih. Gimana sih? Gila, merinding gue ya. Malam kemerdekaan, cuy. Kapan gue merdeka? Ya enggak? Aduh. Oke. Apa Apa nih? nasihat dan tips bagi mereka-mereka yang di Indonesia, orang Indonesia yang lagi jauh di sini nih merantau, jika mereka ingin resign dan kembali ke kampung halaman? Ini resign ya. Untuk kalian Apa tips triknya? Untuk Bukan tips trik, tips dan nasihat. tips nasihat. Ya. Ini bukan nasihat sih, lebih ke masukan aja. Ya, Mungkin reference. Ya, boleh. Buat para pendengar di sana yang ada di fase ingin terombang-ambing, ingin resign. Yang pertama set backup plan. Itu sudah pasti. Oke, betul. Cari backup plan-nya apa, kemudian kalau bisa sebelum resign ya cari tempat yang baru, labuhan yang baru. Betul. Ketika kalau misalnya memang belum ada labuhan yang baru tapi memang memutuskan untuk tidak bisa bertahan di sini lebih lanjut, sudah pasti siapin tabungan yang cukup. Betul. Ya kan, sampai kapan sih kita mau mencari pekerjaan, harus ada estimasinya. Ya, either mencari kerjaan atau mungkin buka usaha. Ya, apapun itu supaya untuk survive kan. Betul. Untuk survive. Terus kemudian yang terpenting jangan mengambil keputusan di saat Anda sedang emosi. Iya, betul. Harus objektif karena resign ini bukan kayak keputusan yang ringan, yang gampang. Ya, betul, karena konsekuensinya ada yang bilang lebih baik capek kerja daripada capek nyari kerja kan. Betul. Nah, itu harus jadi pertimbangan juga gitu kan. Betul. Jadi banyaklah pertimbangannya sebelum resign. Tapi ya resign pun bukan suatu hal yang salah, bukan suatu keputusan yang buruk juga, karena mana kita tahu ke depannya mungkin akan ketemu dengan opportunity yang jauh lebih baik dari yang sekarang. Begitu. Cuma memang semuanya harus butuh pertimbangan yang sangat matang. Estimasi apa segala macam, terutama untuk kalian yang udah punya keluarga ya, kayak gitu harus dipertimbangkan. Komunikasikan dengan keluarga. Ya, dengan keluarga. Terus kemudian ada life expense mungkin yang memang udah rutin tiap bulan keluar dan itu juga harus dipertimbangin. Ya baik lagi masalah materi. Ini kita lebih ke realistis lah ya kan. Oke. Jangan cuma sekedar memutuskan resign itu. Tapi satu hal yang pengen aku sampaikan. Ketika kalian resign, that is the time untuk kayak do whatever you love to do. Ketika semua hal yang nggak bisa kamu lakukan karena Vinda udah berkaca-kaca ini karena guys. nggak punya work life balance di sini, that is the time to do whatever you love to do. Gitu. Keren nggak? Keren bos, keren. Tepok. Udah plong ya? Udah merdeka. Udah merdeka ya? Merdeka. Aku tinggal mengibarkan bendera aja. Ini gue kayak lagi nonton orang panjat pinang kan. Aduh kapan gue dapet kerupuk yang itu? Yang itu hadiah yang itu, kulkas itu kapan gue dapat? Set dulu goalnya Pin. Paling enggak dapat reputasi di sini dulu. Iya nih. Kan bokap lu bilang waktu itu Never give up. Bukan, sama dia bilang lagi kalau udah nggak suka cari kerjaan lain. Gampang kan?
yang kita berdua terdiam tuh masih ada, nanti saya putarkan cuplikannya. Ya. Sama ini Gampang, apa? Om. Jangan menyalahkan orang lain atas proses dalam hidup kamu. Keren banget. Tuh, keren itu. banget. Shout out Mama Vinda, Papa Ya, Vinda. Om, Tante. Iya betul. Vinda apa mau bilang ke Angga nih? Bilang sebelum dia apa pulang? nih? Mas, sedih sih. Oh jangan. Sedihnya karena kita kehilangan teman caci maki ya. Teman berkeluh kesah. Kebetulan kan satu kantor, jadi kayak yang dicaci maki sesuai gitu loh. Sesuai. Relate. Struktur caci makinya tuh pas gitu loh. Ada benang merahnya. Iya. Ada benang merahnya. Jadi aduh sekarang ya caci maki sama cacing-cacing lain lah. Sama alumni, sekarang sama alumni. Iya. Alumni. Ya. Ya, oke. Tenang, ada satu bocah lagi yang bisa dididik kan? Oh iya bisa. Ada satu bocah lagi yang bisa Kita dididik. keluarkan deh nanti. Jangan sampai ya. Kan gue gara-gara sesi ini jadi banyak pertimbangan nih. Iya, itu men-trigger biasanya. Tapi semangat gak tahap berikutnya? Thank you. Gue Amin. turut senang. Gue selalu suka lagu Westlife kan, Seasons in the Sun. Tiap masa tuh di hidup lo tuh ada masanya, emang ada season lah. Betul, Kayak ada waktunya. Sinetron tersanjung lah, season 1, season 2 sampai season 6 tiba-tiba yang jadi putri kok beda orangnya sama season 1. Terkadang memang lo harus beda environment, lo harus beda orang lagi. Kok berubah? Iya, bukan ini yang viral lagi. Nah, cuma memang maksud gue turut sangat bangga lah. Gila udah berapa banyak toolnya Angga gue rusak dan dia build lagi. Kalau kita mau bilang reputation di dalam kantor kita aja tuh nama lu udah jauh lah. Cuma memang environment kita emang agak kupret ya. Jadi ya lebih ke spesial ya. Yes. Kayak memang lah ekletik lah. First class. Jadi gue yakin dimanapun lu abis ini pasti akan berkembang lebih pesat. Amin. Dan gue yakin banget pengalaman lu 5 tahun gak akan mau batu segede apa nanti di Indonesia, itu gak akan secepat itulah menjatuhkan Amin, lu. ya. Jadi semangat. Thank you. Nanti gue bakal pakai nama keluarganya Angga. Buat nyusul. Iya. Siap. Saya mau ngunjungin keluarga Angga gitu kan. Ya kalau dari aku sih selamat wisuda. Ya, Angga wisuda. akhirnya jadi alumni kita. Selamat Graduation. bergabung di geng alumni. Geng alumni. Ha-ha. Terus I'm so happy for you. Thank you. I'm proud of you. Ini langkah Thank you. besar yang aku yakin juga nggak gampang yang tadi kamu sudah bilang. Betul. Dan aku yakin setelah ini pasti opportunity itu pasti insya Allah terbuka. Amin. Rezeki nggak cuma di sini. Betul. Dan pasti akan tergantikan dengan yang jauh lebih baik daripada di sini. Amin. Enjoy waktu dengan keluarga, nikmatin sebelum Balik masuk ke budak korporat lagi. yang berikutnya gitu. Menikmati dulu. Budak iya. korporat 2.0. Iya, 2.0 yang udah lebih pro. Iya kan? Oh iya ya. Downgrade. Tapi udah kena terpaan di sini mah, udah ditempa di sini, di sana kecil gitu. Udah sekarang enjoy, fokus dulu sama anak istri. Ya. Ya kan, mau drilling ya kok nggak salah. Betul, kebetulan ada Project kan ya? short project drilling di kampung halaman. Iya. Doain semoga TD semoga berhasil, semoga Iya, sukses. semoga Semoga amin. no NPT. Iya, Semoga betul. toolnya aman, nggak stuck. Iya, bahaya kalau stuck ya. Di phishing susah. Iya, betul, susah, nggak bisa. Bukan geothermal kan. Baiklah, ya sudah kalau kayak gitu, safe flight malam ini. Ya, thank you. Sampai berjumpa ketemu lagi. Insya Allah. Sampai bertemu di lain kesempatan, di lain waktu. Tos dulu kita. Bye. Bye. Kita ketemu di Mamak. Oh enggak, kita ketemu di airport nganter Angga. Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini?